Selamat pagi semua anak-anak. Pagi, 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 jeng, jeng, jeng. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Tuh kalian sehat-sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak, Bu. Oke, dan anak-anak kami, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, maka kita serahkan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan, supaya proses belajar kita hari ini berjalan dengan baik. Untuk itu kami percayakan kepada anak kami Anindya untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, mari kita bersama doa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menolong kami dari rumah hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, tidak ada balasan selain memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berkati kami agar kami bisa tahu apa yang diberi oleh Bapak Ibu guru kami. Seperti juga Tuhan, guru-guru kami yang mengajari kami, berilah mereka kekuatan agar mereka bisa membimbing kami dengan baik. Juga Tuhan, orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, berilah mereka kekuatan agar mereka bisa menjaga nafkah kami dan cara. Juga Tuhan, teman-teman kami yang belum hadir pada saat ini, jika mereka sakit, janganlah mereka sembuhkanlah mereka. Apabila mereka malas, biarkanlah mereka dengan doa-doa sehingga mereka bisa bersama-sama di hari yang akan datang. Juga Tuhan, dosa-dosa kami yang kami buat yang dapat ini, hapuskanlah biar tidak menjadi penghalang bagi mereka. Hanya ini doa dan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Terima kasih buat anak kami Anindya telah membawa kita dalam doa pagi ini. Dan sebelum kita masuk pelajaran, Ibu mengabsensi dulu. Mesra, Hadir, Bu. Lovis, Hadir, Bu. Grace, Hadir, Bu. Irene, Hadir, Bu. Lesti, Hadir, Bu. Anindya. Hadir, Bu. Banyak orang yang hadir pada hari ini. Baik, Ibu mengecek dulu kerapian. Apakah ada yang memakai sandal? Tidak, Bu. Pakai sepatu semua? Pakai, Bu. Bawa buku semua? Bawa, Bu. Punya pulpen? Punya, Bu. Ada yang tidak punya pulpen? Tidak, Bu. Oke, udah pasti punya persiapan di rumah. Oke, sebelum kita melanjutkan, mari kita menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh anak kita, Grace. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita nyanyi dengan judul Garuda Pancasila. Tiga, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih buat anak-anak. Lovis telah membawa kita dalam nyanyian lagu wajib. Dan sekarang anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita masuk pada topik yang baru, Ibu harus mengingatkan pelajaran sebelumnya.
tidak lupa dan belum membaca di rumah. Dan ibu yakin bahwa anak-anak ibu telah membaca di rumah. Iya kan? Iya, Bu. Siapa yang sudah membaca semalam? Saya, Bu. Iya ya, sudah membaca. Siapa yang tidak lupa materi sebelumnya yang telah kita pelajari sebelumnya? Saya, Bu. Ah, silakan berdiri. Siapa? Saya, Bu. Oh, silakan. Bermain di lingkungan rumah teman. Iya, bermain di lingkungan rumah. Tepuk tangan, Mbak. Ini memang anak yang bisa dicontoh. Begitulah teman-teman yang lain, Anindya, belajar di rumah nak. Supaya seperti temanmu Grace, bisa tidak lupa apa pelajaran sebelumnya. 1 minggu, 1 bulan, dia tidak pernah lupa. Karena sering buka buku. Kalau kita sering buka buku, maka pelajaran sebelumnya tidak pernah lupa, tidak pernah terlepas dari pikiran anak-anak kami. Tetapi kalau tidak pernah membuka buku, dari sekolah sampai di rumah, tidak pernah buka buku, habis di rumah udahlah buang saja tasnya, buang saja bukunya di samping lemari. Nanti besok kalau pergi ke sekolah, mana tasku mama, mana buku mama, baru persiap. Itu namanya bukan anak lagi yang pintar, nggak mau lagi pintar itu. Tetapi anak yang mau pintar harus buka buku malam hari. Harus diingatin, apa pelajaran kita tadi pagi, apa pelajaran kami hari ini. Mana tahu ibu, bapak, ibu guru besok menanyakan, biar saya jadi juara satu. Oke Bu, oke anak-anak ya. Itu harapan ibu sama anak-anak siswa ibu supaya tetap belajar di rumah. Oleh karena itu anak-anak siswa kami, sekarang kita masuk pada topik yang baru, adalah dengan tema bermain di lingkunganku. Dengan subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Itulah judul topik kita, pelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu anak-anak kami, mungkin hari sebelumnya kita telah mempelajari tentang bagaimana cara bermain di lingkungan. Anak-anak kami tidak lupa bagaimana cara kita bermain, iya kan? Iya. Anak-anak kami pasti mayoritas anak-anak kami bermain di rumah, bermain di lingkungan rumah. Apa itu yang dikatakan dengan bermain? Salah satunya anak-anak kami bermain kelereng. Itu juga dikatakan itu bermain. Bermain di lingkungan sekolah. Ayo kawan-kawan, seperti anak kami Grace, ada kawannya sambil rumah, pulang rumah. Ayo kita bermain. Bermain di mana kawan? Bermain di lingkungan rumah pula. Atau di lingkungan rumah. Itulah nak yang dikatakan bermain di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan sekolah juga ada juga dikatakan itu, seperti main lompat-lompat tali. Kalau bertemu sekarang, kalau jam istirahat, ayo kita bermain lompat tali, ayo kita main kucing-kucingan. Mana? Di pekarangan rumah. Itu dikatakan juga di lingkungan sekolah. Ada bedanya lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Anak-anak kami bisa membedakan itu. Bagaimana bermain di lingkungan rumah dan bermain di lingkungan tempat yang lain. Sudah bisa membedakan? Sudah, Bu. Itu mari kita mengamati video yang akan ibu tampilkan. Melalui video tersebut, maka anak-anak kami bisa mengamati apa itu yang ada atau yang ibu tayangkan pada video tersebut. Lihat dan amatilah video yang ibu tayangkan. Sudah dengar? Sudah, Bu. Ada yang membantu? Tidak, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Semangatlah anak-anak ibu, pasti semangat. Baru pagi hari. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Biar ada semangat, biar tidak kaku, biar tidak ngantuk. Kalau tegang terus, janganlah nanti ketiduran.
nanti bosan. Tidak bosan? Tidak, Bu. Itu yang Ibu maksud. Supaya tidak ada bosan, supaya bisa menyenangkan. Menyenangkan. Supaya menyenangkan pelajaran kita hari ini. Jangan ada yang ngantuk ya. Iya. Harus belajar dengan baik. Sebentar lagi kita akan membagi rapot dan di situ tahu siapa yang sering membaca di rumah. Anak kami pasti tahu nanti bisa jadi juara. Tepuk semangat dulu nanti. Bisa? Bisa. Oke, silakan berdiri dulu sebelum kita menanyakan video. Mari kita tepuk semangat. Satu belajar. Aku bisa. Kamu bisa. Kita bisa. Semangat. Oke, pasti semangat. Silakan dulu. Mari kita mari kita saksikan apa saja yang tertayangkan di video yang Ibu tayangkan. Bisa kelihatan? Bisa, Bu. Halo adik-adik semua, kita belajar bersama-sama yuk. Kita belajar tema bahwa mengakhiri mengakhiri. Nah, untuk tema yang pertama ada mengakhiri di lingkungan rumah. Tentunya banyak sekali benda-benda yang dapat untuk yang cair, ketika pegang, akan terasa basah. Untuk contoh yang basah, di antaranya ada batu, ada pasir. Untuk contoh yang halus, diantaranya ada kapas, ada bulu. Untuk contoh yang cair, diantaranya ada air. Nah, selain itu juga, benda mempunyai bentuk yang beragam, dan juga ada yang menetap, dan juga ada yang berubah. Yang berubah diantaranya adalah air. Mengapa air berubah? Kita bisa lihat jika air dimasukkan ke dalam gelas, maka air akan berbentuk gelas. Jika kita masukkan air ke dalam mangkok, maka air akan berbentuk mangkok. Kita bisa lihat bahwa bentuknya berubah, yang asalnya dari gelas berubah menjadi mangkok. Lalu ada benda yang tetap, tidak berubah, seperti misalnya ada benda padat yang itu pensil. Jika kita memasukkan pensil ke dalam gelas, maka pensil akan menjadi pensil. Jika kita masukkan pensil ke dalam mangkok, maka pensil akan tetap seperti pensil, tidak seperti mangkok. Seperti itu, benda tersebut bersifat atau mempunyai bentuk yang tetap dan berubah. Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan belajar terus. Sampai jumpa. Oke anak-anak, siswa kami sudah bisa melihat video tadi. Video tersebut menayangkan kepada kita benda-benda yang ada di sekitar Rumah. benda-benda yang bisa kita raba, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat dengan mata kepala sendiri. Benda tersebut yang ditayangkan tadi, benda itu anak-anak berbeda-beda. Ada benda yang sifatnya tetap dan ada juga benda yang sifatnya berubah. Kemudian benda dikatakan tadi pada video tersebut, benda itu ada yang kasar dan ada yang halus. Yang kasar seperti batu. Tahu batu? Tahu. Tahu batu? Tahu. Tahu bulu kapas atau kapas? Tahu. Tahu kapas? Tahu. Kapas sama
Kemudian kalau kapas atau bulu itu halus kalau kita sentuh dia lembut, halus dia. Tetapi kalau batu agak kasar kalau kita sentuh. Kalau kita pegang agak tangan kita sakit. Itu sifat daripada benda. Dan banyak contoh-contoh lain pada benda tadi. Ada itu benda tetap. Sifatnya tetap. Benda itu tadi ditayangkan tadi kepada kita bahwa benda itu ada yang tetap sifatnya dan ada yang berubah. Benda yang tetap sifatnya seperti pensil, contohnya pensil. Pensil ini anak-anak siswa kami, pensil. Tahu ini? Pensil. Apa ini? Pensil. Pensil. Ini pensil. Ini juga bisa dikatakan benda. Ini dikatakan benda. Ini benda, pensil. Ini benda, ini tidak akan berubah atau berubah? Tidak. Ini pensil dikatakan benda tidak pernah akan berubah. Pensil tetap pensil. Kalau saya patahkan dia tetap dikatakan pensil. Tidak pernah berubah. Kemudian ada lagi contoh-contoh yang lain. Dan anak-anak kami tahu apa itu benda? Tahu? Apa saja contoh yang ada di sekitar dalam ruangan ini? Apa saja yang kalian tahu benda yang ada dalam ruangan ini? Meja. Ya, meja. Apa lagi? Kursi. Buku. Pulpen. Pulpen yang termasuk tadi pulpen. Apa lagi? Jendela. Jendela. Pintu. Papan tulis. Apa lagi? Kayu. Apa lagi? Ya. Banyak sekali benda-benda yang ada yang bisa kita lihat di ruangan ini. Banyak benda padat yang bisa kita raba di ruangan ini. Kemudian anak-anak kami ada juga benda yang berubah sifatnya. Benda tersebut anak-anak kami adalah benda seperti air. Tahu air? Tahu. Air yang kita minum. Iya. Nah, itulah air. Sifatnya anak-anak kami berubah. Ya, perubahannya itu anak-anak kami bisa kalian buktikan kalau nanti di rumah ada nanti air. Kalau kita melihat air itu tetap sama. Kita melihat dalam gudang, kita lihat dalam di mana saja air tetap air, namanya air. Itu namanya benda. Air itu benda. Tetapi bagaimana cara air itu dikatakan berubah? Berubah. Ini dia. Kita ambil air, kita masukkan dalam mangkok seperti tadi yang ditayangkan pada video. Ya, anak-anak kami, kalau air di sini ada air, kita taruh dalam gelas. Ini gelas ya. Kita taruh di sini, air itu menyesuaikan diri. Dia menyesuaikan diri di mana tempatnya berada. Kalau putih tempatnya, otomatis airnya putih. Kalau kita mengambil ini piring. Ini piring, kalau kita taruh di atas piring air, maka air itu berubah sesuai dengan warna piring. Kalau piring itu biru, berarti air yang kita kasih di dalam di atas piring ini berubah warna menjadi biru. Itulah perbedaan benda, yang bedanya sifat benda, air dan batu. Batu tadi tidak pernah berubah sifat, tetapi air bisa berubah. Ya, anak-anak kami bisa membedakan nanti di rumah kalau main-main di rumah, bilang bagaimana itu tadi yang dikatakan di sekolah bisa berubah.
Bisa berubah air menjadi bagaimana warna yang ditumpangi air. Bisa kita buktikan. Kemudian bulu tali kapas. Nah, benda tadi anak-anak kami, mungkin anak-anak kami bisa menyentuh kapas di rumah. Di mana digunakan kapas itu? Kalau di rumah, kita gunakan sebagai bantal. Kita gunakan sebagai bantal. Kita gunakan sebagai kasur untuk tempat tidur. Tapi di sana kita gunakan kapas itu karena dia merasa sifatnya halus. Itu anak-anak kami, harus anak-anak kami bisa membedakan antara benda kasar dengan benda halus. Itu masih ada semangat? Masih. Kayaknya ada yang tegang, ada yang kurang mau ngantuk. Ini baru pagi masa sih ngantuk. Oke, mari kita bernyanyi, silakan berdiri. Kita nyanyi nyanyian boleh. Di sini teman, di sana teman. Oke, tepuk tangan. Di sini teman, tiga ya. Di sini teman, di sana teman. Di mana-mana kita berteman. Tak ada lawan, tak ada musuh. Yuk mari kita semua berteman. Tidak saling mengejek, tidak saling memukul, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak saling mengejek, tidak saling memukul, saling tolong dan sayang dengan teman. Tepuk tangan semua. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita diskusi, maka ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Apa pohon dikatakan benda? Oh ya, silakan tepuk tangan Bu. Ada. Apa pohon itu dikatakan benda? Iya, belum kita singgung tadi. Apakah di luar, cuma di ruangan ini tadi Ibu perlihatkan benda. Tetapi anak kami pintar sekali bertanya, apakah pohon itu dikatakan juga benda? Iya, nak, bagus sekali pertanyaanmu. Ada yang bisa menjawab pertanyaan? Saya, Bu. Oh iya, anak kami Anindya. Iya, Bu. Pohon itu benda. Oh, pohon itu bisa dikatakan benda. Ya, anak kami brace, pohon itu semua pohon yang ada di luar itu dikatakan benda. Yang lain juga bisa mengerti? Bisa, Bu. Mudah-mudahan ke depan anak-anak ibu lebih pintar lagi untuk menjawab pertanyaan. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, jika ada pertanyaan dari teman, langsung dijawab. Itulah anak ibu harus pintar. Oke, mari kita ibu kasih diskusi kelompok ini. Ada 2 orang ya. Mari kita mendiskusikan bersama. Ibu kasih nanti RKPD satu-satu kelompok dan kerjakan naik seperti kemarin. Kemarin kalau kita ada tugas harus diskusi. Yang satu bagaimana ini? Bagaimana apa jawaban ini? Itu namanya diskusi. Saling mencari jawaban satu ya dengan yang satu. Sudah ada ya? Sudah, Bu. Jangan egois nanti kalau lesson tahu tidak dikasih tahu sama temannya. Udah biar saja saya LKPD-nya. Untuk kelompok 1 silakan tulis nama nanti nak. Ana. Ya. Kerjakan bersama. Nanti habis ini ada
baca soalnya, baru jawab. Ini kesat atau tidak halus? Nah, baca. Sudah, lembar pertama sudah. Mengandung air. Jawabanmu Basah. basah. Linjit lembut atau tidak kasar. Jawaban kalian apa? Halus. Oke, terakhir. Berbeda dari semula. Ah, Berubah. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1 bisa menjawab. Kemudian kelompok 2. Silakan berdiri dan bacakan hasil diskusi kalian. Tidak berubah keadaan atau bentuknya Ya. tepat. Hmm. Kesat atau tidak halus. Jawaban. Kasar. Kasar. Mengadu air halus. Ya. Kecil lembut atau tidak kasar. Berbeda dari setelah Oke. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Pertanyakan apa benar jawaban nanti atau tidak. Oke, dari kelompok 3 silakan siapa utusan? tidak Edo berubah. benarkan? Tidak berubah keadaan atau bentuknya. Jawabannya adalah tepat. Iya. Kesat atau tidak halus. Jawabannya adalah kasar. Iya. Mengandung air. Jawabannya adalah basah. Iya. Licin, lembut atau tidak kasar. Jawabannya adalah halus. Iya. Berbeda dari semula. Jawabannya adalah berubah. Iya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ini namanya anak Pintar. Dia pintar. Bisa menjawab. Ini bisa menjawab dia semua. Apakah ada yang sesuai dengan jawaban kelompok 3? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda dengan jawaban. Ini contoh daripada kalau diskusi kelompok mereka saling tukar pikiran satu sama yang lain. Ya, tukar pikiran. Yang satu tadi saya perhatikan temannya yang Lesti, apa ini? Ini semua jawaban kelompok 3 sudah bagus, 100% sudah oke. Tepuk tangan sekali lagi buat kelompok 3. Ya, kalau menjawab pertanyaan harus demikian anak. Jangan asal menjawab. Makanya sering buka buku, sering membaca. Makanya ibu kasih tugas di rumah supaya sering buka buku. Sudah dengar? Sudah, Bu. Begitu, mari kumpulkan LKPD-nya. Mari, silakan. Sini. Iya, mungkin anak-anak kami sudah tahu jawaban ini tadi yang kalian jawab ada 5 pada LKPD. Ya, yang ibu berikan tadi adalah tidak berubah keadaan atau bentuk. Tidak berubah keadaan seperti tempat duduk kalian, seperti kursi. Tidak pernah berubah bentuk. Tidak pernah berubah bentuk seperti tempat kalian dulu. Yang nomor 2, kesat atau tidak halus, kasar. Nomor 2 tadi kasar. Apa tadi benda yang kasar yang ibu katakan? Yang ibu kasih tahu sama anak. Batu. Batu, ya benar sekali. Batu. Itu benda kasar. Kemudian
mengandung air. Apa benda yang basah? Air. Itu benda mengandung basah. Namanya air. Kelompok 3 pintar-pintar ya. Licin, lembut atau tidak kasar. Apa tadi itu? Halus. Itu dikatakan benda tadi kapas. Namanya kapas itu benda halus. Oke. Kemudian berbeda dari semula. Apa jawabannya? Berubah. Ya, berubah. Ya, kelompok 3 sangat pintar semua. Mereka tadi menanggapi penjelasan dari ini. Semua mereka tahu itu berubah. Benda apa tadi yang bisa berubah? Air. Air. Anak-anak kami pintar. Bagaimana cara benda itu bisa berubah tadi? Seperti air yang kita masukkan dalam mangkok. Kemudian anak-anak, benda-benda tersebut bisa kita mengelompokkan. Apa yang kita tahu seperti kalian punya kerikil, batu-batu kecil punya? Sekarang keluar ambil empat dulu, kita buktikan ada dan ya. Berapa empat? Nah, udah punya. Ini kerikil. Ya. Ada dari kelompok 1 ada 4 batu-batu kecil, kelompok 2 juga ada, kelompok 3 juga ada 4, berarti 3 kelompok. Kalian punya yang satu ini punya batu berapa? 4. Yang ini berapa? 4. Yang ini berapa? 4. Ini kelompok berapa semua kelompok ini? Kelompok 3. Ada 3 kelompok. 1 kelompok, 2 kelompok 3. Masing-masing kelompok mempunyai batu 4. Maka ini 4. Jika saya gabungkan ini, ada kelompok 1 memiliki 4 batu kecil dan ada kelompok 2 memiliki batu kecil. Berapa ini semua? 8. Kalau saya gabungkan, saya ambil ini lagi, batu dari kelompok 3 ini berapa semua? 11 pintar. Berarti 4 ditambah 4 berapa? 8. Ditambah 4 12. Pintar-pintar ya. Anak-anak ibu pintar. Ini batu kalian 4 berarti 12 semua. Kalau kita mengalihkannya, bisa kita kalikan berapa ini? 12. Ini 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Ini 3. Ada 3, kita mengelompok, ada 3 kelompok kalian. Ya, kita kasih 3. Ada benda memiliki 4. Kalau kita mengalihkan 3 kali 4 berapa? 12. Jumlah benda di setiap kelompok memiliki 4. Jadi keseluruhan benda yang ada di ruangan ini ada 12. Ini benda-benda kasar yang kalian miliki. Kemudian ini buku juga. Ini kertas yang ibu bawa. Ada berapa ini kertas? Ada berapa ini? 3. Ada berapa ini? 3. Ini berapa? 3 semua. Bilang 3 semua. Ini 3. Yang saya tunjukkan berapa? 1. Yang itu saya ibu tunjukkan 1. Yang kalau ibu ini berapa semua yang ibu tunjukkan? 2.
bentuk. Bagaimanapun dia tidak pernah berubah bentuk. Maka untuk itu ada RKPD yang bisa kalian diskusikan bersama bagaimana menjawab pertanyaan yang ada pada RKPD untuk bisa kalian jawab bersama. Nanti Ibu bagikan RKPD-nya untuk bisa kalian jawab. Satu lagi, diskusikan. Oke, jawab. Sudah siap? Sudah bisa? Sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, dikumpulkan. Ya, silakan. Ya, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2, kelompok 1 sudah siap. Iya. Oke, kalau sudah siap silakan. Sudah, ya. Oke. Silakan. Sudah siap semua? Sudah. Ini nanti Ibu periksa di rumah. Besok Ibu bagikan. Mana akan Ibu periksa di rumah dan kamu tahu hasil
diskusi kelompok kalian. Sudah mengerti? Sudah. Sudah. Dengarkan baik-baik pelajaran kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tentang perbedaan benda-benda. Semua kalian tahu benda yang ada di dalam ini dan bisa membedakan satu dengan yang lain. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah, Bu. Iya, pasti saya yakin bahwa anak-anak kami bisa mengerti. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah mengerti dan minggu depan kita akan belajar seperti ini dan usahakan jangan sakit ya. Jangan sakit dan kita harus bisa karena sebentar lagi pembagian rapor ya. Usahakan tetap jaga kesehatan. Sudah dengar? Sudah, Bu. Begitu sampai di sini pertemuan kita pada hari ini dan belajarlah di rumah nak. Belajar apa yang kita pelajari hari ini, kalian bisa buka buku lagi di rumah. Belajar di rumah dan ingat-ingat apa pelajaran yang kalian terima hari ini tentang bermain di lingkungan. Perbedaan benda kasar dengan benda halus. Sudah mengerti? Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Begitu. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Untuk itu pelajaran yang kalian terima hari ini. Titik kesimpulan. Kesimpulan bahwa pelajaran kita hari ini tentang bermain di lingkungan. Kesimpulannya kalian bisa membedakan benda-benda yang ada di sekitar kalian. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini bisa membedakan mana itu benda padat dan mana itu benda halus. Ya, kalau di rumah ditanya adik-adik apa perbedaan benda tadi, itulah kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ini. Oleh karena itu sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, maka kita menyanyikan lagu nasional yang dipimpin oleh teman kita Resti. Silakan. Resti. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya. Teman-teman, mari kita menyanyi. Sinoke dengan balik. Satu Nusa Tiga, ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, tepuk tangan buat. Oke, seperti biasanya sebelum kita pulang apa yang kita lakukan? Berdoa. Kita berdoa supaya perjalanan kita sampai di rumah dengan selamat. Untuk itu kepada anak kami Grace untuk memimpin kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi mau pulang. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan kepada kami hingga kami di rumah sampai di gedung sekolah. Tuhan Yesus, kami berpisah-pisah di ruangan sekolah kami. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan kepada guru-guru kami yang mengajari kami pada hari ini. Tuhan Yesus, begitu juga buat orang tua kami yang
kami tinggalkan di rumah. Berikanlah mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan Yesus, begitu juga buat teman-teman kami yang belum hadir pada hari ini. Kalau mereka sakit, sembuhkanlah penyakit mereka. Tuhan Yesus, hanya itu akan kami serahkan ke dalam tangan. Mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih sampai di sini pertemuan kita nah. Dan selamat siang. Silakan pulang. Nanti satu-satu ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Ya, mantap. Sudah? Belum. Baca soalnya. Masih ada waktu, jangan buru-buru untuk menjawab. Nah, masih ada waktu untuk menjawab LKD-nya. Kerjakan. Setiap kelompok membacakan hasil diskusi kalian. Ada yang salah, kalau ada yang salah, ada yang benar. Ayo, bagaimana cara mengisi? Masih ada waktu, silakan. Sudah? Ya, tinggal satu lagi. Mau habis ini, mau selesai ya? Hampir selesai. Ya. Sudah semua? Sudah siap? Belum. Ayo. Ini satu-satu. Sudah. Ini yang satu sudah siap. Ini sudah. Coba ibu lihat.
mana sudah siap? Yang pertama sudah siap? Sudah. Ini pasal 12. Oh iya, habis. Oke, bisa pintar. Sudah siap semua? Sudah, Bu. Kalau sudah siap, baca hasil diskusi kalian satu-satu orang ke depan. Sudah siap? Kelompok 1 siap? Sudah, Bu. Kelompok 2 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Oke, karena sudah siap semua, mulai dari kelompok 1 dan lihat apa jawabanmu sesuai dengan jawaban kelompok 1. Pertahankan hasil kelompokmu masing-masing. Sudah dengar? Sudah. Sudah, ke depan siapa utusan untuk menampilkan hasil kelompoknya? Saya akan berdiri dan bacakan. Dengarkan ya. Sudah. Satria. Tidak berubah keadaan atau bentuknya. Jawabannya? Tepat. Oke, tepat. Oke, jawaban nomor 1 dari kelompok 1